Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, alhamdulillah ya, kita hari ini coba masuk perkuliahan MBKM ini ya, walaupun harusnya memang idealnya kita bergabung ya sama teman-teman yang ada di lokal. Ini hanya sebagai awal dulu ya, kita menyapa bahwa memang perkuliahan kita benar-benar dilakukan ya. Jadi hari ini mungkin kita perkenalan baik dari segi kitanya, kemudian juga materi-materinya. Kita 5 orang ya, tuh berapa orang seluruhnya? 5, Pak. 5 ya. Berarti ini sudah lengkap ya? Lengkap. Ini sudah, satu Pak. Siapa? Belum muncul gambarnya. Iya, Pak. Julian yang mana? Oh. Julian ya. Nah, saya Julian, Pak. Julian. Kemudian Afifah ya. Iya, saya, Pak. Ya, Julian. Afifah. Afifah yang mana? Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Hadir. Atika ya. Atika. Hadir, Pak. Satu lagi Fatir ya. Fatir. Ya, Pak. Hadir. Terus siapa lagi? 1, 2, 3. Jud. Mana ya? Kalau di nama di handphonenya Jud. Siapa namanya? Yang ini ya? Ada? Siapa? Itu gambarnya kayaknya blur ya? Memang sengaja di blur ya? Si Budi, Pak. Hah? Memang sengaja di blur Kamera ya? HP-nya rusak. Oh, kameranya HP. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi kelihatan yang kami ya? Iya, Pak. Kelihatan. Ya. Ya, baik ya. Baik, hari ini mungkin kita sebagai ini saja, nanti kita juga persamaan bagaimana sebaiknya untuk selanjutnya ya. Apakah memang tetap ini atau nanti pas kawan-kawan yang dari Win kayak tadi kan Bapak masuk juga tadi ya di offline-nya. Jadi mungkin kita bisa gabung atau bagaimana, tapi yang jelas kita tetap melaksanakan ini aktivitasnya. Nah, di beberapa waktu kemarin Bapak sempat kirim aplikasi ya. Aplikasi. Sudah dilihat ya aplikasinya? Belum ya? Belum ya? Iya, nggak apa-apa, nanti coba nanti di aplikasi itu terakhir syaratnya mau lulus mata kuliah ini harus bisa install itu. Ya. Install aplikasi arsip itu ya. Jadi nanti dicoba-coba lah ya. Tapi nanti kita coba nanti mungkin pakai laptop ya. Kapan waktu kita pakai laptop, tidak pakai HP, mungkin pakai Zoom atau pakai Google ini ya, pakai apa selain pakai Zoom, pakai Google Meet, Team ya, Google Team ya, Microsoft atau yang lain ya. Karena Zoom juga Bapak nggak ada yang ininya, nggak ada yang berbayarnya, yang gratisnya. Berarti cari yang gratis, berarti gratis kan cuma 40 menit ya. Kemungkinan nanti bisa dua kali session lah gitu ya. Ya baik, Mulyadi ya, nama Bapak Mulyadi di UIN Raden Patah Palembang. Ini di Lampung ya? Iya, Pak. UIN Lampung. Iya, Pak. Tapi mudah-mudahan hari ini lagi tidak ada ini kan, lagi intinya masih kosong lah, maksudnya tidak ada kelas lain ya. Ya, ada lagi di perjalanan juga itu ya. Ya, nggak apa-apa. Bapak sudah kirim itu, ada kalau di download di internet juga ada di repository Win, buku, katakanlah buku sebagai panduan lah ya untuk mengenal awal tentang aplikasi atau pengelolaan pengelolaan arsip berbasis otomasi ini ya. Ya nanti dibaca-baca saja. Jadi sebenarnya perkuliahan di era sekarang itu
kalau hanya mencari pengertian ya, kan sudah mudah ya. Pengertian pakai chat GPT saya sudah selesai Pak gitu kan. Jadi sebenarnya sudah pernah pakai chat GPT ya? Pernah kan? Ya kita mau sering. Jadi bahkan ya apa untuk ini kan di data kita di situ sudah ada semua ya. Mau nanya apapun sudah bisa ya. Jadi yang perlu kita dapatkan dari perkuliahan ini adalah yaitu tadi ya prakteknya ya, praktisnya ya. Jadi kayak otomasi memang harus bisa otomasinya, karena kalau tidak bisa ya sama saja dengan yang tidak kuliah. Sebenarnya Bapak kan ngajar otomasi perpustakaan dan otomasi arsip gitu ya. Nah, jadi dua-duanya. Sebenarnya otomasi itu kalau dalam satu administrasi ya, itu kalau di dalam misalnya di perpustakaan atau di kantor, itu sebenarnya muaranya dari sebuah aktivitas ya. Karena dengan otomasi itu kita ngerjakan dalam satu, misalnya kita membuat surat, misalnya terus didisposisi. Nah itu sekali membuat nanti bisa mau dicetak banyak, mau misalnya istilahnya mau diedit lagi, digandakan lagi sudah siap di aplikasi di otomasi itu ya. Nah sebenarnya ini yang SIKD ini, sistem kearsipan informasi dinamis yang Bapak kirim itu dari dari ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi setiap lembaga itu dikasih ya, diadakan diklatnya ke Jakarta, kemudian dikasih, nanti bisa dikembangkan di kantornya masing-masing, bahkan bisa diedit lagi tuh. Kayak di UIN Raden Patah, di sini e-office namanya, padahal SIKD ya, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, kita rubah menjadi e-office UIN Raden Patah Palembang gitu kan. Jadi aktivitasnya sudah pakai itu. Jadi mau disposisi surat, mau surat masuk, itu sudah melalui online. Rektor mau meng-ACC ya, ACC sudah dari situ gitu kan. Kabaknya, dekannya, jadi sudah online ya, katakanlah sudah online gitu. Tapi sebenarnya bisa dua macam kan, ada website itu ada yang online, ada yang offline kan. Offline itu lokal. Nah nanti itu yang dibuat itu lokalnya ya, lokal host nanti. Lokal host nanti dia ada satu komputer, nanti disambung-sambung ya, otomasi arsipnya. Nah itu bisa jadi ini nanti sudah jadi program kan, jadi program. Oke baik ya, hari ini mungkin sebagai awal kita ini ya, kita sudah katakan sudah tahu ya Bapak Mulyadi, kemudian nama-nama ada Julian, Alfifa, Atika, Patir. Satunya siapa namanya? Jud. Nama saya Budi Pak. Tapi di handphonenya JUDGE ya, Jud. Betul? Mr. Jud. Iya Pak, itu Nama cuma ini candaan doang. Oh, nama candaan ya, nama artisnya lah ya, Dak. Nama artis. Iya Pak. Ya. Oke, berarti hari ini kita akan Julian jurusan apa? Semuanya dari IP Pak. Oh, ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan. Oh. Berarti pernah belajar otomasi perpustakaan kan ya? Oh iya. Semester 5. Semester sekarang semester berapa? Sekarang semester berapa? Lupa semesternya. 6. Sudah 6. semester 6 sekarang. Oh, KKN semester depan ya? Iya sebentar lagi Pak. Iya. Tahun kemarin itu Bapak KKN ke ini IAIN Lampung ya? Oh, kemarin Bapak di Metro itu Metro. IAIN Metro ya? Kalau ini apa? UIN Lampung ya? Ini UIN Lampung Pak. Oh, iya. Bapak kemarin ada KKN Melayu Serumpun ya? Kebetulan dari gabungan kan, dari seluruh ini, tapi tempatnya di Metro. Jadi sempat Bapak dapat di Pesawaran itu, di ini mahasiswanya dikirim ke sana ke Pesawaran, tapi KKN-nya Pesawaran di daerah Lampung mana itu? Lampung Pesawaran Lampung mana? Ya Lampung ya. Metro Lampung ya.
bagiannya Iya Pak, metal. di Lampung Pak. Itu Julian di Lampung mana? Win itu Semuanya di Bandar Lampung. oh Bandar Lampung ya. Iya. Bandar Lampung Pak. Iya gitu ya. Oke, berarti semuanya IP ya. Jadi Bapak pikir tidak, andapun Bapak menyinggung-nyinggung ilmu perpustakaan sudah tidak ini ya, sudah ya memang bidang kita ya. Iya, Pak. Bapak di UIN itu siapa kaprodinya? Beni Miss Eni. Miss Eni ya, betul ya. Ya kenal dengan Bapak. Waktu itu ada sempat ini juga ada kegiatan di Padang kalau tidak salah, ada acara Asdip ya. Ya baik, hari ini sebelum kita ke otomasi sebenarnya ada mata kuliah, ada berapa yang arsip? Pengelolaan lembaga kearsipan ya. Terus pengantar arsip ya. Yang jelas ada pernah belajar masalah arsip ya. Atau misalnya pengantar arsip ya digabung, ada juga yang digabung dengan perpustakaan. Kalau di UIN Palembang itu ada pengelolaan lembaga kearsipan, kemudian otomasi arsip, kemudian ada apa lagi? Ya ini ya alumni aja kondisinya di kampus ada yang bercanda-bercanda, pokoknya aja suaranya ya. Ya. Baik, itu berarti kita sudah mengenal arsip lah. Jadi sebenarnya tadi sudah Bapak sampaikan otomasi arsip itu sebenarnya muaranya ya. Muaranya dari, bukan berarti yang menafikan dengan yang lain. Ini ada yang jualan ini. Nah gitu ya. Jadi di otomasi ini ya mungkin lebih kepada ke praktis ininya ya untuk aplikasi otomasinya. Tapi mungkin Bapak hari ini mengenal sedikit kembali ya mengenai arsip, mungkin mengingatkan mata kuliah yang sudah-sudah. Kalau Bapak tanya apa yang dimaksud dengan arsip, apa ya? Arsip itu dokumen Pak. Arsip dokumen, oke ya. Ya, ada lagi? Itu penyimpanan Pak. Penyimpanan, hah? Penyimpanan dokumen, oke. Terus ada lagi dah? Ejel. Dokumen yang memiliki nilai Pak. Ya. Kalau dari ini apa? Afifah, apa arsip? Arsip kan kata Bapak suruh buka ChatGPT ya, tapi ChatGPT-nya lagi dipakai handphonenya ya. Handphonenya lagi dipakai. Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Ya. Jadi apa? Secara umum arsip adalah dokumen gitu ya. Orang sekarang biasanya kalau ada dosennya nanya mana arsipnya gitu kan. Ya mana dokumennya berarti kan. Tapi sebenarnya kalau dalam makna ininya arsip itu adalah rekod ya, rekaman ya. Jadi rekod atau rekaman ya. Jadi rekaman bukan berarti merekam suara, tapi semuanya dianggap sebagai rekaman. Rekod itu ada rekod berbentuk teks, ya kan? Ada rekod yang bentuk video, audio, kemudian gambar ya. JPEG gambar lah ya, picture ya. Nah itu jadi arsip adalah rekod. Nah kemudian rekod yang nanti arsip dibagi dua, ada yang aktif, ada yang inaktif. Atau kalau aktif pasif ya inaktif aja. Kalau di arsip namanya inaktif. Jadi arsip adalah rekaman atau rekod ya yang inaktif, yang tidak aktif lagi, yang disimpan secara permanen ya. Jadi disimpan secara permanen. Kalau kita berarti kalau arsip di ANRI ya, kalau arsip negara misalnya kan, arsip sejarah bangsa nanti disimpan di sana ya. Jadi disimpan secara permanen dengan alasan tertentu. Nah, alasan itu bisa alasan pendidikan, bisa alasan sejarah, bisa alasan budaya, bisa alasan lain-lain. Jadi arsip itu adalah rekod yang inaktif
yang disimpan secara permanen karena alasan tertentu, begitu sudah cukup ya. Nah, kalau ditanya tadi dokumen, berarti ya perekaman dokumen gitu kan, berarti masuk ya yang sudah disimpan gitu kan. Nah, itu jadi maknanya seperti itu kalau secara umumnya ya. Tapi nanti bisa dimasukkan seluruh makna, misalnya dokumen juga bisa masuk, berarti rekod ya dokumen. Sama misalnya kita pengertian perpustakaan ya. Perpustakaan adalah di undang-undang kan institusi yang menyimpan karya tulis, cetak, rekam dan atau karya tulis, karya cetak dan atau rekam gitu kan, yang disimpan secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi pendidikan, penelitian, informasi dan rekreasi kan. Nanti pada saat orang bilang, apa itu perpustakaan? Gedung Pak, oh berarti institusi. Apa itu perpustakaan? Buku Pak, oh berarti koleksi gitu kan. Oh, ada perpustakaan itu tempat orang menuntut ilmu Pak, misalnya ada apa? Tempat orang baca-baca, oh berarti sebagai informasi dan bahkan ada rekreasi. Nah gitu, jadi sudah dikumpulkan dalam satu makna. Kalau kita arsip, gitu, berarti arsip adalah rekod yang disimpan secara permanen, kemudian disimpan karena alasan tertentu. Nanti ada, kalau di pelajaran arsip itu ada, semua arsip kan ada masanya, ada masa retensinya habis gitu ya. Nanti ada yang dimusnahkan, ada yang disimpan. Nah, yang disimpan itulah yang menjadi arsip. Nanti kita waktu di otomasi arsip itu nanti muncul dua. Programnya itu ada aktif dan inaktif. Arsipnya ada dua nanti. Nah, jadi yang aktifnya berarti masih mulai membuat surat, nomor surat, penomoran. Nanti ada klasifikasinya juga itu ya. Sudah di program aplikasi itu sudah aplikasinya secara langsung sudah ada. Nanti di disposisi berarti masih aktif ya. Sudah di disposisi, baru nanti disimpan secara permanen. Nah, baru dia masuk di arsip, namanya inaktif. Arsip inaktif gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita ya kalau secara masyarakat umum, kalau ada orang, bahkan dosen juga kan, ada mahasiswa datang, mana arsipnya gitu kan. Ya kita terima saja pengakuan arsip ya, semuanya dianggap arsip. Tapi kalau kita sudah belajar, oh Pak ini arsip juga tapi arsip inaktif, belum dikatakan sebagai arsip, sebenarnya masih rekod ya, rekaman, masih berjalan kan, rekaman. Nanti rekod itu kalau sudah permanen disimpan barulah menjadi arsip sebenarnya ya. Tapi kita akui saja ya, sudah arsip. Kita kan kalau bahasa itu semuanya biar paham, oh ya arsipnya berarti dokumen-dokumennya gitu kan. Sama seperti kita misalnya pustakawan. Semua orang yang kerja di perpustakaan disebut pustakawan kan. Ya kita terima aja masyarakat nyebut, oh itu misalnya Pak Mulyadi kerjanya di misalnya ya, kalau dia atau di pustakawan gitu kan. Padahal di perpustakaan itu ada dua nanti, ada pustakawan, ada pengelola perpustakaan ya. Untuk jadi pustakawan dia harus S1 ilmu perpustakaan, diterima sebagai PNS, pustakawan muda, madya, utama. Nah itu kan, itu baru dianggap sebagai pustakawan. Tapi kalau selebihnya itu tidak, dia pengelola perpustakaan. Makanya kalau di struktur perpustakaan itu ada kepala perpustakaan, terus di bawahnya ada kasih pengembangan pustakawan. Nah disitulah tempat pustakawan. Nanti tugasnya pustakawan tuh memberikan bimbingan, bintek ya kepada masyarakat. Nanti yang di pengelolaan dia tugasnya sebagai pengelola perpustakaan, administrasinya gitu kan. Nanti kan ada dua, administratif dan fungsional. Pustakawan itu fungsional. Nah kayak di kampus juga ada dosen, ada yang administrasinya kan, ada bagian staf-stafnya. Tapi kita terima orang bilang, oh siapapun yang kerja di perpustakaan namanya pustakawan. Itu sama. Jadi logikanya seperti itu ya. Ya kayak tadi arsip, semua dibilang arsip. Padahal ada sebelum jadi arsip namanya rekod. Nah, rekod itu. Nah, otomasi perpustakaan itu dia merekam, ya, merekod akhirnya ya. Merekam semua rekam jejaknya mulai dari membuat surat sampai suratnya jadi ditandatangani. Jadi kalau di UIN masuk surat, diupload ya, surat permohonannya. Nah, kemudian diterima, dikirim langsung ke disposisi ke bagian kabak
Kabak mendisposisi nanti ke dekan. Misalnya dekan di posisi langsung ke rektor. Rektor di posisi balik lagi ke dekan lagi, bahwa sudah di ACC lah katakan gitu ya. Balik lagi ke kabak, balik lagi ke pegawai stafnya, diketik baru yang aslinya tuh tanda tangan. Bahkan bisa saja tanda tangannya secara kalau sekarang sudah barcode ya. Misalnya mau tanda tangan biasa, yang aslinya kalau memang kebutuhan asli kita kirim yang aslinya, kalau tidak pun sudah dalam bentuk file. Nah, jadi kita semua aktivitas dilakukan dengan secara cepat ya. Nah, itu otomasi arsip ya, otomasi. Kalau di kami namanya e-office. Nah, jadi kita juga sekarang kita belajar membuat e-office-nya ya. Nanti di teknologi itu ada 3 orang ya, tiga macam orang di dalam teknologi itu. Satu, pengguna. Jadi kita kalau pustakawan di bagian otomasi juga, sekalipun di bagian otomasi kalau dia hanya nanti diinstal oleh programmer ya, kemudian kita melaksanakan atau menjadi adminnya di situ, itu juga masih dianggap sebagai pengguna. Nah, jadi satu ada pengguna, 2 administrator. Jadi dia bisa mengedit, bisa menginstalnya bisa, ya, kemudian mendesain header dan lain-lainnya bisa. Nah, itu namanya administrator ya, administrator lah ya. Jadi dia punya admin, punya password masuk ke dalam itu ya untuk mengubah gitu kan, mengedit-editnya. Baru yang terakhir adalah programmer. Nah, programmer itu dia harus kuliah kan, kuliah ke ilmu komputer, ilmu sistem informasi atau ya. Nah, kita menaikkan grade kita dari pengguna ke bagian administrator ya. Otomasi perpustakaan ini menuntut kita untuk menjadi seorang administrator ya. Jadi kita bisa menginstal aplikasi itu yang sudah dibuat oleh orang. Kalau kita membuatnya dari awal, mendesain, nah itu namanya programmer. Nah, kita kan tidak mungkin sampai ke programmer ya. Kita yang penting kemarin sudah Bapak kasih aplikasinya itu. Coba lihat saja, kan sekarang udah ya, dari bahkan Bapak buat tutorialnya, diikuti jalan ya. Jadi kalau install itu seperti ini. Nomor 1, download. Selesaikan download, sama seperti orang mencari alamat ya. Download ya, download gitu kan. Download belum selesai, tidak boleh maju. Kalau maju kan tidak bisa ininya ya. Ini kenapa yang Bapak ini kameranya tidak bergerak? Nah, itu ya. Nah, maju ya. Nanti setelah download misalnya install sampai p-nya. Nah, install sampai p gitu kan. Setelah install sampai p, ekstrak file arsipnya misalnya kan. Di htdoc ya. Sudah diekstrak, nanti aktifkan ini ya Apache-nya misalnya. Sudah diaktifkan, nanti install nama organisasinya, nama lembaganya. Nah, itu baru dia jadi misalnya. Nah, itu ada tahap-tahapannya. Jadi ngikuti tahapan. Jadi kalau tahapannya tahapannya tidak dilaksanakan satu, maka tidak akan jadi aplikasi itu. Jadi istilahnya kalau kita nyari alamat, berangkat, salah nyasar, mundur lagi, balik lagi ke awal. Nah, gitu nanti otomasi sebenarnya otodidak bisa ya. Kalau sekarang kan sudah banyak, harus dari dosen, dari tutorial juga bisa kan, bisa untuk membuat sendiri gitu kan. Kayak itu ya. Jadi pertama ingin Bapak sampaikan, mungkin nanti hari ini hanya 2 macam saja yang Bapak sampaikan, mungkin bisa 1/4 jam lagi sudah lah ya. Ini sebagai perkenalan awal. Yang pertama ini tentang arsipnya ya. Arsip tadi Bapak sudah sampaikan. Arsip itu adalah rekod ya, rekaman yang disimpan secara permanen, inaktif yang disimpan secara permanen karena alasan tertentu. Nanti sudah dari sini Bapak sampaikan tentang otomasinya ya, secara umum pengertian otomasi lah gitu ya. Nah, sekarang ingin Bapak kita diskusikan bersama tentang arsip tadi ya, pengertian arsip. Ini kamera di Bapak memang itu ya, macet-macet. Kamera di Bapak memang macet-macet. Nah, sekarang kita diskusi bersama. Arsip tadi rekod yang inaktif ya, yang disimpan secara permanen karena alasan tertentu. Kalau KTP masuk arsip apa itu?
arsip aktif, Pak. Aktif ya, karena masih digunakan ya, aktif. Berarti nanti kalau satu saat, misalnya kalau dulu diperpanjang KTP ya, kalau sekarang tidak diperpanjang ya, terus-terusan satu sampai, kalau yang kayak Bapak tuh sudah tulisannya seumur hidup, berarti ya sudah itu saja kan sampai terakhir. Nah kalau dulu kalau tidak salah ada di kayak SIM misalnya, katakanlah SIM ya, SIM KTP ada masanya. Kalau dulu KTP juga kalau tidak salah ada masanya. Bapak sempat bikin lagi kalau 5 tahun diganti lagi gitu kan. Jadi aktif ya. Ketika masih digunakan, dia sebagai rekod aktif. Lalu kemudian kalau misalnya sudah tidak digunakan lagi, baru kita simpan sebagai sebagai arsip ya. Nah itu. Kalau misalnya di kampus ini, perkuliahan ini, arsip yang aktifnya mana? KTM, Pak. Hah? Gimana? Kakak? Berkas-berkas ya? KTM, Pak. KTM ya? KTM, berkas-berkas KHS ya? KHS ya kalau hasil studi ya? Ya FRS ya, KHS, kemudian juga berkas KKN, sampai terakhir berkas ujian-ujian skripsi, baru nanti pada akhirnya akan dirangkum dalam transkrip nilai dan ijazah. Nah, setelah selesai ijazah itulah kemungkinan nanti dianggap sebagai arsip kita ya. Arsip itu pun masih nanti dianggap sebagai, jangan-jangan masih rekod aktif sebelum kita jadi pegawai kan. Nah, kalau digunakan tamat S1, S2, terus digunakan untuk, masih digunakan kan ijazahnya. Nah, berarti masih rekod aktif itu sebelum berhasil ini ya. Nanti kalau begitu sudah pegawai, kan kalau syarat untuk jadi pegawai misalnya ada ijazah misalnya kan. Nah, baru itu dikatakan sebagai arsip kan. Nah, baru setelah arsipnya berubah, ijazahnya berubah dengan kalau dia pegawai namanya SK ya. Nah, SK. Nah, SK itu juga masih, SK kan ada golongan, kalau pegawai itu ada golongan, mungkin kalau dosen dari 3B, 3C, 3D. 3B-nya sebelum 3A-nya sebelum jadi 3B, dia masih arsip aktif ya. Tapi begitu sudah 3B, sudah misalnya dari pustakawan, dari asisten ahli ya, kalau dosen itu masih misalnya ke lektor. Nah, itu yang asisten ahlinya menjadi arsip karena kita simpan secara permanen, satu saat bisa dipanggil gitu ya. Sama seperti kita juga arsip disimpan. Kalau kita arsip ada enggak arsip mantannya arsip mantannya dari SD, SMP ke SMA kan. Dari beberapa mantan itu ada yang disimpan secara permanen. Di mana Pak? Di hati misalnya, nyimpannya di hati misalnya. Nah, itu kalau yang lainnya dimusnahkan, nanti ada masa retensi itu kan. Mana yang disimpan kan gitu ya. Arsip adalah rekaman kenangan misalnya, kenangan yang disimpan secara permanen. Di mana Pak? Di hati gitu ya. Atau di pikiran saya Pak, masih ingat Pak mantan dulu yang SMP lah, SMA gitu kan, sampai sekarang misalnya gitu. Nah itu logikanya seperti itu, disimpan secara permanen. Selebihnya ya sudah ini Pak, sudah kalau dalam arsip itu nanti ada masa retensi, masa waktunya berakhir, baru nanti ada yang dimusnahkan, ada yang disimpan. Nah, yang disimpan itulah menjadi arsip. Nah, kita juga kalau sekarang ditanya ada nggak mantannya tidak ada Pak. Oh, berarti tidak ada yang disimpan secara permanen Pak. Semuanya sudah kubuang ke laut Pak misalnya gitu. Nah, itu berarti tidak ada arsipnya kan? Tidak ada. Nah, artinya begitu ya logikanya. Logika ininya, arsip seperti itu, disimpan secara permanen karena memang ada alasan. Tidak ada alasan ya tidak akan disimpan kan. Nanti ada jadwal retensi arsip berapa. Kita semua di dunia ini kan memang ada masanya ya.
kayak bapak misalnya manusia ya begitu ya. Umur berapa itu? Bahkan ada daur hidup manusia itu ada ya, lahir, dewasa, anak-anak, dewasa, keluarga, orang tua, kemudian meninggal ya, meninggal, lahir lagi, ya begitu ininya apa? Siklus arsip juga seperti itu. Nanti arsip itu digambarkan seperti itu. Lahir, pertama diciptakan sebuah arsip. Ya, melalui mungkin disposisi dan lain-lain. Begitu sudah jadi, nanti sampai dia ada masanya habis, masa retensinya nanti mau dimusnahkan apa mau pertahankan. Kalau kita biasanya apa ya? Kalau di manusia yaitu hanya bisa, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa usia tidak ada yang bisa, semuanya ada masa expirednya kan. Atau begini, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit ya, kecuali apa? Kanker. Kanker ada obatnya, ada obatnya kan, ada yang bisa sembuh kanker. Kecuali apa? Penyakit apa yang tidak ada obatnya? Sakit hati, Pak. Sakit hati ada obat ada? Ada. Sakit hati obatnya apa? Move on ini. Bahasa udah move on, Pak. Udah tinggal banyak. Dunia tidak selebar daun kelor. Nah, itu kan sakit hati obatnya ya. Nah, apa yang tidak ada obatnya di dunia ini? Tidak ada obatnya? Penyakit? Penyakit apa? HIV ada. Apa? Penyakit apa yang tidak ada obatnya? Apa ya kira-kira ya? Penyakit apa? Sakit jiwa, Pak. Sakit jiwa ada obatnya. Di kami itu di Palembang ada rumah RSUJ ya. Rumah sakit RSJ ya, rumah sakit jiwa. Jadi penyakit yang tidak ada obatnya itu penyakit tua ya. Tua nggak ada obatnya ya. Tua aja sakit, enggak, bukan penyakit maksudnya itu ya. Jadi umur ya. Lihat kayak bapak aja sudah nggak bisa lagi nih umur. Misalnya mata kita ya. Umur 40 itu sudah plus 1. Ini bapak ini sudah 46 kan. Jadi plus 1. Kalau baca mau dimundurkan lagi kan. Mungkin rambut juga sudah mulai hilang kan bapak, nah gitu. Sudah mulai memutih, udah ini ya. Sudah uban misalnya kan. Jadi sudah tidak bisa dilawan. Nah, begitu dengan arsip juga seperti itu, ada masa retensinya. Kalau nanti di pelajaran arsip itu ada namanya terakhirnya RIP, apa ya, RIP itu Inggrisnya apa ya, kuburan ya gitu ya, di kuburan itu terakhirnya. Arsip juga seperti itu, terkubur gitu kan. Tapi kalau arsip nah yang bisa kita lakukan adalah kalau di ilmu perpustakaan itu ada namanya preservasi dan konservasi ya. Nah itu dia menangguhkan. Manusia juga seperti itu. Nah, kita berdoa, ya Allah jangan mati dulu aku misalnya gitu kan. Nah itu menangguhkan ya. Atau kita misalnya mata kita 40 tahun sudah mulai plus, pakai sayur-sayuran supaya tetap kelihatan normal. Nah itu, yang kita bisa menangguhkan begitu ya. Nah arsip juga ya mungkin nanti seperti kalau arsip apa tadi ya, disimpan, kemudian nanti ada kegiatan berikutnya lagi yang memang kalau memang mau mengadakan apa istilah pengawetan ya, ada fumigasi dan lain-lainnya, itu sama dengan ilmu perpustakaan juga kan, karena arsip mirip-mirip dengan ilmu perpustakaan. Itu ya, jadi terkait dengan arsip Bapak sudah sampaikan secara umum. Nanti kita akan ini lagi misalnya berikutnya, tapi nanti ada mungkin sekitar 15 menit Bapak sampaikan tentang otomasinya. Nah sekarang sebelum Bapak masuk ke otomasinya, silakan kalau ada yang nanya mengenai arsip apa saja ya. Wakil ya, satu orang ya, nanyakan tentang arsip. Ayo, enak nanya apa enak ditanya? Kalau bahasa Lampung gimana ya? Sama dengan tanya. Nanya. Siapa? Ditanya, Pak. Ini siapa namanya? Siapa namanya? Mau nanya ya? Apa? Ada yang nanya?
Siapa tadi nama-namanya Bapak? Belum sempat nyatet tadi dia itunya. Afifah mana? Afifah. Hadir Pak. Nah, coba tanya apa? Nanya aja kan? Apa saja. Di mana rumahnya Pak? Itu kan nanya. Nanya ya. Tentang arsip apa? Boleh. Nanti kalau Bapak tidak bisa jawab kan minggu depannya atau nanti ada Julian yang jawab kan bisa. Kita ini saja ya. Santai apa kita. Silakan, Afifah. Apa? Google Drive itu termasuk arsip nggak Pak? Apa? Google Drive itu termasuk Arsip. arsip bukan? Ya, baik. Google Drive ya. Nah, kalau kita belajar manajemen pangkalan data atau nanti misalnya kita belajar mengenai basis data ya, itu data itu ada dua nanti. Ada yang disimpan atau temu balik informasi ya. Ada yang disimpan di dalam rak. Nah, kalau kita buku perpustakaan disimpan di dalam rak. Nah, kemudian berarti disimpan secara manual ya. Ada yang disimpan secara digital. Manual juga arsip nanti. Buku-buku itu sebenarnya arsip juga ya. Atau misalnya, oke, katakan kita jangan lari ke buku, ke surat-surat atau SK atau ijazah atau apa kan itu secara manual, secara konvensional ya, manual. Itu juga dianggap sebagai arsip. Karena dengan alasan tertentu kemudian disimpan di dalam rak lemari kita. Nah, di era baru sekarang ada namanya Google Drive. Google Drive itu sarana tempat nyimpennya ya. Kalau tadinya di laci, tapi disimpannya di dalam drive. Di drive itu bendanya yang manual tadi kita ubah menjadi file, file ijazah. Yang Bapak saja, ijazah S1, ijazah dari SD ya. Kalau TK Bapak tidak. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sudah Bapak buat dalam satu file, Bapak simpankan di drive. Berarti arsip Bapak di sana. Nah, sekarang seperti itu, Bapak simpan di drive ya. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada ya. Atau kalau dalam bahasa kerennya sekarang itu namanya cloud computing ya. Jadi kita datanya itu disimpan di dalam ke awan, ya enggak? Google Drive itu di awan ya. Cloud ya. Kita kenal cloud computing. Nah, itu disimpan di awan. Jadi di mana Pak nyimpen drive-nya? Di awan gitu ya, di langit. Di langit ada ini kameranya. Masih kedengar suara Bapak ya? Masih Pak, Iya. masih. Berarti aja gitu. Di langit ada matahari gitu, matahari. Itu lagu ya. Di langit ada awan. Berarti simpennya di awan gitu ya. Jadi harusnya seperti itu. Nanti kan otomasi arsip itu disimpannya di drive, bisa di drive, bisa di server, bisa di web ya, di awan itu ya. Berarti kalau pertanyaannya apakah Google Drive itu arsip Pak? Ya, sarana tempat untuk menyimpan arsip ya. Nanti kita tinggal ini saja arsip apa gitu kan. Jadi secara umum berarti itu tempat penyimpanan arsip di era baru sekarang, namanya Drive, Google Drive ya. Semuanya sekarang di Drive ya. Kemarin Bapak ini juga nulis buku ya, mau nulis ya, preservasi dan konservasi. Itu nanti semuanya sekarang, kalau dulu ada namanya bahan ajar gitu ya, bahan ajar. Arsip diarsipkan di internet bahan ajar, tapi sekarang nama buku kita itu yang di era sekarang, apalagi nanti di otomasinya ada di ini ya, sudah namanya BAI ya, bahan ajar interaktif. Jadi kalau kita ada buku kayak buku Bapak tadi kan itu sudah masuk, nanti ada tambahan lagi satu. Kalau dia di buku itu dikasih satu naskah lagi yang interaktif, misalnya dari video, dari gambar, dari teks. Jadi kalau kita misalnya cara install otomasi arsip SIKD, judul Bapak kan, nanti ada gambarnya, ada install gitu kan. Nanti di bawahnya tuh link ke Google Drive.
ya. Klik di bawahnya langsung lari ke YouTube atau ke apa? Ke kreatif ya, ke ini ya, ke web, nanti gambarnya. Jadi sekarang begitu ya, buku-buku sudah interaktif. Jadi nyimpennya dia di drive gitu, arsipnya di drive ya. Berarti drive itu adalah tempat untuk arsip ya. Berarti bisa dikatakan sebagai tempat arsipnya. Itu ya, Afifah ya. Jadi drive adalah sarana untuk menyimpan arsip. Kalau dikatakan arsip ya berarti ya tempat arsip lah gitu ya. Kalau arsipnya kan benda yang disimpannya kan. Sarana untuk menyimpannya di drive gitu, Google Drive ya. Asal ada email, kita pasti ada Google Drive-nya. Oke, baik ya. Masih ada 15 menit lagi mungkin Bapak terkait dengan sekarang otomasi saja ya. Otomasinya ya. Baik. Otomasi sering dengar otomasi? Sering ya? Sering, Pak. Oke, otomasi itu apa dulu coba? Cara umum saja. Otomasi adalah Pakai mesin, Pak. otomasi pakai mesin ya. Oke, otomasi pakai mesin. Oke. Kalau dibuat pengertian gimana? Semua kegiatan yang pakai mesin, Pak. Nah, gitu ya berarti ya. Semua kegiatan ya. Gimana? Ada yang bisa cari? Tadi benar ya? Benar, semuanya pakai sarana teknologi atau mesin gitu kan. Nah, sekarang ada lagi yang mau apa pengertian otomasi? Sering kita dengar otomasi perpustakaan, otomasi arsip, otomasi akademik. Apa? Arsip? Otomasi apa? Otomasi itu adalah suatu kegiatan alih media yang dari konvensional dari media menjadi digital. Oh, dari konvensional ke digital ya. Ya. Nah, otomasi itu asalnya otomatis ya. Otomatis ya. Kan otomatis ya. Karena dia begitu begitu diisi nanti secara otomatis dia apa istilahnya yang lainnya bisa dikerjakan. Nah, mungkin untuk memaknainya lihat dulu dari pengertian otomatisnya dulu. Otomatis apa? Otomatis. Patir mana Patir? Saya, Pak, Ya, otomatis apa? Kalau tadi kan otomasi ya. otomatis itu sesuatu yang bekerja dengan sendirinya. Ya. Ya, bekerja dengan sendiri ya. Nah, yaitu kalau menurut Pak Sulistyo itu namanya swatindak ya. Swa itu sendiri, tindak sendiri kan. Kalau misalnya jam ini setiap jam 1 dia bunyi, berarti setiap jam 1 bunyi sendiri gitu, bertindak sendiri ya, otomatis bertindak sendiri. Jadi itu ya, swa itu bahasa Sanskerta, tindaknya ya tindak gitu ya. Jadi tindak asalnya dari swatindak. Jadi otomasi nanti tinggal buat saja pengertian otomasi itu, misalnya otomasi ada tindakan mesin Pak, tapi harus ada kalimat bertindak sendiri. Nah, itu baru otomatis ya. Sebelum ada bertindak sendiri belum otomatis. Dia pakai mesin canggih, pakai apapun ya, peralatannya canggih, tapi kalau dia tidak bertindak sendiri maka belum otomasi namanya, belum otomatis ya. Jadi kalau ini apa, kalau mau dibuat pengertian apapun, yang penting ada kalimat swa tindaknya. Swa itu sendiri, tindak itu ya bertindak sendiri ya. Bahasa Sanskerta swa itu ya. Misalnya lama tidak bersua, ya enggak? Lama tidak bersua itu berarti lama tidak lama tidak bersua, lama tidak, kita lama tidak bersua. Kalau bahasa Melayu itu sua ya, bertemu ya. Iya, pernah dengar enggak kalimat lama tidak bersua gitu? Pernah?
biasanya Kenapa? ya kalimat-kalimat itu ya Dengar Pak. kan mudah. Lama tidak bersua berarti sua itu lama tidak bertemu. Berarti sendiri-sendiri kan ya. Dia sendiri, kita sendiri. Berarti sendiri sebenarnya gitu. Jadi makanya sua apa? Sua tindak nih, tindak sendiri gitu. Itu bahasa Sanskerta ya, bahasa Sanskerta. Jadi otomatis adalah ya silakan aja misalnya dibuat penggunaan teknologi yang canggih dalam melaksanakan pekerjaan tapi dengan tindakan sendiri. Nanti begini ya, ini Bapak mungkin bisa ajarkan satu ini ya, satu bukan teknik apa namanya ya, metode untuk kan kita ini sudah mahasiswa ya. Mahasiswa itu tidak lagi menghafal. Menghafal itu cukup dari TK sampai ke SMA. Kalau kata Bapak misalnya apa pengertian otomasi? Oh, otomasi adalah misalnya kegiatan yang dilakukan oleh mesin yang bisa bertindak sendiri. Maka pengertiannya harus itu saja. Itu SMA namanya. Nah, sekarang kalau sudah mahasiswa, dia dilihat bukan indikator ya, apa? Poin-poinnya. Oh, pertama mesin. Kedua bertindak sendiri. Udah, mau dibuatnya mau bagaimana saja, yang penting ada bertindak sendiri, ada mesinnya. Nanti misalnya dibuatnya kegiatan aktivitas manusia dari zaman dulu sampai sekarang yang menggunakan teknologi canggih yang sekarang disebut mesin dan dia bisa bertindak sendiri. Jadi kita bisa menguraikan dengan kalimat kita sendiri ya. Apapun, jadi pengertian apapun. Pengertian pustakaan, pengertian apa? Dalam satu kali baca kita sudah bisa paham. Nah, jadi kita itu memahami ya. Memahami. Kalau SMA mahasiswa itu memahami. Kalau Anda bisa memahami segala sesuatu dalam waktu sekejap, artinya bisa menguraikannya ya. Jadi sebenarnya ilmuwan itu seperti itu. Kan kalau kita mau hafal, apalagi sudah umur kayak Bapak 40 tahun. Hafal ini lewat seberang situ, pintu lewat situ dikit sudah hilang lagi kan. Tapi kalau kita paham, otomasi bertindak sendiri. Sudah, kapanpun pengertian, yang penting ada bertindak sendirinya kan. Mau buat kalau dulu kan pada suatu harinya, misalnya kan, tetap saja bertindak sendiri. Jadi semuanya bisa. Manusia misalnya, apa manusia ya? Udah kita cari manusia, satu makhluk Tuhan, dua dia punya akal. Sudah dua itu, setiap orang nanya manusia apa? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan secara sempurna dan dia memiliki berbeda dengan makhluk-makhluk lain karena dia punya akal. Selesai kan? Semua persoalan bisa kita jawab ya. Kita bahkan dalam satu kali, apalagi dibaca ya, sudah itu pahami dengan bahasa kita. Jadi jangan lagi sekarang menghafal. Kalau misalnya Bapak sebutkan pengertian otomasi, ada di buku Bapak itu pengertian otomasi ini sama persis, Bapak salahkan itu. Oh, nyontoh berarti kan? Sekarang sudah mahasiswa, sudah bisa dengan bahasa sendiri. Bahkan nanti kalau satu saat bisa membuatkan konsep teori sendiri gitu ya. Itu akhirnya mau bicara apapun kita bisa. Kalau misalnya ditanya apa yang dimaksud pesawat, cari dulu dalam berapa detik tuh poin-poinnya apa ya. Pesawat itu oke lah, kalau kita belum pernah baca ya, misalnya dia menggunakan untuk kendaraan untuk minyaknya itu apa menggunakan apa pesawat? Bensin Pak. Bensol. Nah itu kan berarti tinggal buat aja. Ternyata kita hanya bertemu bensol itu saja satu ya. Nah, berarti tinggal diuraikan saja, sebuah mesin yang diciptakan secara canggih bisa terbang, bisa melayang di udara dan bahan bakarnya dibuat dari bensol. Nah, selesai. Itu beda dengan yang lain kan. Dari bensin tidak bisa, dari solar tidak bisa. Nah, dari bensol itu. Nah, begitu ya. Jadi kita bisa menjawab. Nah, lihat misalnya kayak tokoh-tokoh apa sekarang mungkin ya, kalau Bapak juga ada setuju dengan para politik para ini ya, misalnya
Ya seperti Rocky Gerung dan siapa itu, dia bisa menguraikan kalimat itu, kemudian mungkin pernah membaca, apalagi pernah membaca ya, tidak membaca pun dia bisa jawab. Nah itu ya, kita juga berupaya untuk seperti itu ya, untuk menjadi orang yang ilmuwan. Nah, seperti itu, bisa memahami terus pakai bahasa kita menyampaikannya. Nah itu ini ya. Jadi sekarang sudah ada, tidak ada lagi, apalagi ditambah dengan chat GPT. Bukan dulu, ini indikatornya sudah ada, tutup ini ya handphonenya, bisa ngomong sendiri gitu kan. Jadi bisa menguraikan dengan apa yang sedikit-sedikit yang kita paham itu. Oke, baik itu ya. Jadi mungkin ini sebagai awal ya, sebagai awal Bapak sudah, kita ini kelasnya ada, nanti di grup saja hari apa yang bisa ini ya. Untuk presensi gimana? Presensinya buat Google Form aja ya. Google Form aja ya. Google Form nanti buat. Nanti Bapak lihat di aplikasi kita, aplikasi MBKM-nya ya, permatanya ya, nanti nilainya kan masuk di sana. Nah, jadi nanti di ini saja. Jadi ini mungkin dengan pertemuan ini kita sudah apa istilahnya, sudah ini ya, apa ya sudah ada Bapak ininya, pengampunya, dan sekali lagi disadari kita dosen itu hanya sebagai inspirasi saja ya. Tidak akan kita sendiri, mahasiswa sendiri yang mencari. Bahkan hanya dosen hanya mencarikan tema-temanya saja terus kita cari sendiri. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang sudah ilmu apa saja kita bisa cari di media sosial, di internet ya, di internet. Nah, jadi belajarnya belajar mandiri. Tapi ada titik utamanya, mata kuliah ini baru Bapak anggap selesai kalau bisa install aplikasi itu. Itu saja. Kalau buku-bukunya bisa silakan baca di mana saja ya. Berarti tamatnya, selesainya, tercapai, ada capaian pembelajarannya itu bisa install otomasi arsip gitu. Dan itu kalau sudah pernah belajar otomasi ilmu perpustakaan bisa ya. Nanti di sewaktu-waktu kita buka laptop, Bapak buka pakai apa? Zoom saja ya. Nanti Bapak instalkan dulu sementara, baru nanti kita coba satu-satu untuk install, dihapus, diinstal, dihapus, diinstal. Baru bisa selesai itu apa mata kuliah ini, bahwa Anda sudah tercapai dengan mata kuliah ini ya, mata kuliah otomasi arsip ini. Dan itu sudah gratis ya. Nanti coba download saja, yang Bapak kirim itu download dulu bisa. Yang penting download dulu aplikasinya ya. Nah, aplikasi ini sudah bentuknya kayak basis web ya. Basis web itu dia hanya numpang naruh di drive kalau situ drive A, drive C, drive D, tapi di komputer ya. Baru nanti membukanya pakai Mozilla atau Chrome ya, atau Edge itu ya, apa Microsoft ya, untuk mesin penelusur ya, bisa semua. Nah itu ya. Coba mungkin untuk yang terakhir ini silakan kalau ada yang ingin nanya terkait dengan otomasi ya. Satu orang lagi, sudah itu kita mungkin sudah dulu ya hari ini ya. Silakan ada yang nanya tentang otomasi ya. Otomasi ada? Atau siapa yang belum ini? Mana tadi Bapak catat namanya tadi? Mana tadi? Oh, Atika ya. Atika mana? Atika ada? Atika ya? Betul? Iya, Pak. Nah, coba Atika tanya apa? Apa yang menjadi kelebihan arsip otomasi daripada arsip yang masih biasa, Pak? Ya. Ya, baik. Apa kelebihan arsip otomasi dengan arsip biasa ya? Nah, kita kan manusia itu inginnya mudah ya, inginnya apa? Serba mudah, mudah, cepat, apalagi tuh? Mudah, cepat, kemudian benar gitu ya. Nah, itu. Jadi ada yang kadang-kadang orang ada daripada arsip yang digital lebih baik arsip yang manual gitu kan.
Dan kemudian kalau dulu kita misalnya SK atau ijazah. Ijazah itu kalau kita mau melamar pekerjaan itu harus dilegalisir kan? Legalisir. Walaupun kita misalnya sudah Bapak dulu mau jadi pegawai diterima, itu dilegalisir lagi ijazah S1-nya, misalnya ijazah SMA-nya, SD, SMP masih ada. Ada satu yang belum, misalnya SMP Bapak dulu. SMP-nya udah habis kan, pakai. Akhirnya pulang dulu ke daerah. Ngecek dulu. Mau tanda tangan? Ya legalisir dulu kan? Legalisir dulu. Nah, kalau di era baru sekarang karena arsipnya sudah digital, cap asli itu sama seperti legalisir gitu kan. Jadi itu lebih ini ya. Jadi sebenarnya kemudahan, tapi memang ada hal-hal misalnya kalau yang sifatnya rahasia dan lain sebagainya harus yang asli, baru mungkin kayak di pengelolaan arsip otomasi di kampus ini. Kalau misalnya sifat surat itu kan nanti ada biasa, ada rahasia, biasa ada kan seperti Win misalnya. Win ini ya, Win Raden Patah. Itu kalau ada surat pasti tulisannya B. Pertama B, berarti biasa suratnya. Kemudian strip nomornya misalnya 72 misalnya kan, 72 ya. Garis miring .09. Oh, berarti formatnya suratnya biasa. Nomor 72, nama lembaganya Win Raden Patah. Nanti Win 1 itu ada Jogja, Win 2 Sarip mungkin ya, Win 3 Win Palembang 9. Udah tahu kalau Win Lampung berapa? Pernah ada surat? Titik berapa? Ada dapat surat KHS apa KFRS itu ada surat, nomor surat misalnya kita penemuan ada nomor suratnya, ada tulisannya nya. Ada yang dekat, ada punya surat enggak? Surat apa saja gitu. Tapi dari Win Lampung. Bapak hanya pengen ngelihat kode ininya. Ada? Ada, Pak. Apa coba? Nomor suratnya baca. Pun 16, Pak. Nah, berarti Lampung itu Win yang ke-16. Nah, gitu ya. Terus itu baru nanti ini suratnya. Nah, ini klasifikasi ya. Berikutnya nanti kita ada belajar juga dikit. Misalnya KP 01, berarti nanti kepegawaian ya, akademik apa gitu ya. Ada juga sebelum KP, nanti ada surat atau misalnya Romawi 1.2 ya, nanti itu ada ini, baru garis miring, baru ada bulan, misalnya bulan 3 03, baru nanti 2024. Nah itu di arsip itu. Nah ini nanti penomoran surat juga penting ya, karena kalau kita mau buat surat ada formatnya, ada yang umum, bahkan ada yang Kemenak ini kita biasanya pakai KP, kalau di organisasi OR gitu kan, ada keuangan KU gitu kan. Nah tinggal dilihat suratnya biasa atau rahasia. Nah yang biasa itu artinya walaupun tidak pakai yang asli ya, capnya dicap yang cap istilahnya scanan, itu enggak apa-apa. Makanya kalau ditanya kenapa, apa bedanya Pak dengan yang digital dengan yang biasa? Yang biasa lebih fleksibel, lebih mudah, dan kapan saja bisa digunakannya, dan dalam waktu pengerjaannya mungkin kalau dia sesuai dengan prosedurnya cepat ya. Hari ini mau disposisi surat, rektor lagi di Jakarta, langsung di disposisinya kan, silakan Pak Kabak, silakan Bu Dekan diproses, gitu kan. Enter, sudah nyampe lagi ke Win sini. Nanti dari dekan ke Kabak, tolong dilanjutkan. Terus ke stafnya dibuat. Jadi sebenarnya bedanya ya, kalau mau ditanya beda, pertama dari segi file fisiknya, bentuknya ya. Yang satu bentuk biasa, yang kedua bentuknya digital. Kalau digital ya. Kemudian media penyimpanannya kalau yang biasa di ruangan tertentu ya. Kalau yang digital di media cloud computing gitu kan. Terus pengguna bisa di mana saja ya, kapan saja gitu kan kalau arsip yang digital. Jadi kalau
ditanya beda apa Pak, beda arsip digital dan manual. Bedanya itu 3 macam minimal ya. Pertama, bentuk fisiknya berbeda, yang satu bentuk manual, yang satu digital. Kedua, misalnya media penyimpanannya ya, satu di ruangan, satu di cloud computing. Yang ketiga, menggunakannya di mana saja, kapan saja. Sementara yang satunya dia harus di ruangan tertentu, dan ya kalau seperti tadi mau disposisi rektornya di Jakarta, nunggu dulu sampai pulang. Itu ya pipa ya, Atika ya, teman-teman tadi Atika ya. Atika mana Bapak catat tadi? Atika ya. Baik ya. Itu ya Atika ya. Iya Pak. Ya, baik. Baik, untuk hari ini kemungkinan itu dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa ya dalam satu hari, semesternya bulan berapa itu, kita kalau bisa masa semester kita juga sudah ikut itu ya, ikut selesai gitu kan. Ya, idealnya seminggu sekali ya. Ideal seminggu sekali, tapi kalau misalnya ada ini Pak, kami lagi kosong, tinggalan aja ya, tinggal WA Pak, kita ngejar yang sudah ketinggalan, termasuk ketinggalan kan? Nah, enggak apa-apa, kita bahkan yang di ini, yang kawannya juga kan di grup yang kelasnya itu ada di KKN itu, kata KKN hampir 4 bulan dia tidak maksimal kan, itu sudah Bapak suruh masuk sehari, hari ini aja sudah 2 kali Bapak suruh masuk mereka. Jadi ngejar yang ketinggalan. Boleh, mungkin bisa kalau hari ini, oh Pak, seminggu besok, lusanya Pak masuk, tidak apa-apa ya. Tinggal komunikasi aja nanti ya di grup ya. Pak kita masuk Pak ya, untuk ini ya. Absennya nanti dibuat ini juga ya, dibuat apa? Google Form saja. Baik, itu mungkin itu ya hari ini ya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf, dan mudah-mudahan kita bisa maksimal sampai akhir ya. Penilaian juga sampai mudah-mudahan bisa ini ya Pak. Dan mungkin sewaktu-waktu nanti Bapak gabungkan dengan ini ya, dengan rekan-rekannya. Ya walaupun kita pakai grup seperti ini, nanti tinggal di sebelahnya ya. Atau nanti ada, sebenarnya kami ada ruang media tapi belum sebagian yang pakai ya. Mungkin nanti kita coba di ruang media itu ya. Kita gabung dengan teman-teman yang di Winral dan Fatah Palembang. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillah. Amin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.